Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga. Menurut kesaksian Kisah Para Rasul, selama 40 hari, Yesus masih berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya. Sesudah itu, Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, di dalam kalender liturgi gereja, persis 40 hari sesudah perayaan Paskah, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kenaikan Yesus ke surga, Yesus sebenarnya mengakhiri misinya di dunia ini. Namun, kenaikan Yesus ke surga sekaligus menandai sebuah era baru di dalam misi Yesus. Roh Kudus akan dicurahkan kepada para murid, dan dengan kekuatan Roh Kudus, gereja akan melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Dan juga dengan kenaikan Yesus ke surga, gereja memulai sebuah penantian penuh harapan akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang fokus dari perayaan ini adalah kenangan akan kenaikan Yesus ke surga. Namun sebenarnya teks-teks liturgi tetapi juga teks-teks kitab suci mengarahkan kita masih pada 3 tema penting peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah peninggian Yesus ke surga, yang kedua adalah tema kedatangannya kembali, dan yang ketiga adalah umat beriman ditinggikan atau diarahkan kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus naik ke surga. Peristiwa ini seolah memahkotai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yakni saat ketika Yesus mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kejahatan. Yesus kembali kepada Bapaknya sebagai pemenang atas maut. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kepada kita bahwa kata terakhir dari siara perjalanan hidup kita di dunia ini bukan kematian, melainkan kehidupan. Yesus terangkat ke suatu tempat yang terpisah dari dunia ini. Ia bukan pergi ke alam maut yang membuat manusia merasa takut dan ngeri, tetapi Yesus terangkat ke surga, ke suatu tempat yang tinggi yang membuat seluruh umat manusia menyembah Dia dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Yesus naik ke surga juga menjadi saat yang istimewa bagi kita untuk merenungkan peninggian kita sendiri sebagai manusia. Doa kolekta di dalam misa hari ini mengatakan hal ini secara sangat jelas. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam tahun jubileum dengan tema Siara Pengharapan, kita diajak untuk merenungkan hidup kita sebagai sebuah persiarahan yang terarah kepada tujuan yang jelas dan sejati. Tentu saja di dalam persiarahan hidup kita di dunia ini, kita berjumpa dengan tujuan-tujuan sementara di dunia itu. Itulah segala sesuatu yang memberi makna bagi hidup kita, segala sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi kita. Namun saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita akan tujuan persiaran kita, yaitu surga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup di dunia ini, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki sikap seperti para murid yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Dikatakan bahwa ketika mereka menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga, mereka berdiri dan melihat ke langit. Kata-kata ini mengungkapkan makna yang sangat dalam. Sekali lagi, doa kolekta misa mungkin merangkumkan makna dari kata-kata kitab suci itu dengan kata-kata sebagai berikut: curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dengan kata lain, agar hati kita tidak hanya terarah dan sibuk dengan kesibukan duniawi, pencarian kesuksesan di dunia ini, tetapi semoga hati kita pun, hidup kita terarah kepada surga. Saudara-saudara yang terkasih, mengarahkan hati kepada Tuhan tentu menjadi kerinduan setiap manusia. Dan kita ingat setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kerinduan ini terungkap di dalam kata-kata yang kita ungkapkan di dalam doa syukur agung, yakni
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sursum corda. Jadi tujuan peserian kita bukan hanya di sini, di dunia ini, tetapi di surga. Mungkin di dunia ini kita bisa menciptakan atau membuat suasana atau tempat yang memungkinkan kita mengalami kebahagiaan surga. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana di dalam kitab Ibrani dikatakan, tempat perjalanan atau tujuan siara perjalanan kita adalah di tempat kudus, tempat bukan buatan tangan manusia, tetapi tempat kehadiran di mana kita boleh mengalami sukacita dan kebersamaan bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati, semoga renungan ini bisa membantu kita untuk memaknai hari raya Yesus naik ke surga.